Sorotan selanjutnya, Saudara, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap motif pelaku penculikan dan pembunuhan Kacap Bank BUMN. 15 tersangka sudah ditangkap termasuk 2 anggota TNI AD yakni Serka N dan juga Kopda F. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan motif pembunuhan ini berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dorman atau rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi perbankan ke rekening. Para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Dan Pomdam Jaya, Saudara, Kolonel CPM Doni Agus Prianto menyatakan Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan hal ini disanggupi oleh Serka N, Saudara. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu dengan tersangka JP yang memberikan uang kepada Serka N sebanyak 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Kasus penculikan disertai pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN mulai terkuak. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Prianto mengungkapkan kasus penculikan dan pembunuhan ini melibatkan 2 anggota TNI AD, yakni Serka N dan Kopda Ferry Herianto. Dan Pomdam Jaya menyatakan peristiwa bermula saat pelaku JP meminta Serka N untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa terhadap korban. Pekerjaan ini kemudian ditawarkan kepada Kopda F yang berperan sebagai perantara untuk membentuk tim. Kopda Ferry Herianto kemudian menerima uang sebanyak 2 tahap yang diserahkan oleh Serka N yakni 5 juta rupiah dan 95 juta rupiah. Setelah mendapatkan informasi keberadaan korban, Kopda Ferry Herianto bersama tim yang ia bentuk melakukan penjemputan paksa terhadap korban Muhammad Ilham Pradipta. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya. Yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban.
dapat kamu, jangan berlama-lama. Yang mana? Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna bilang, keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN membuktikan ada peran strategis yang dinilai bisa membahayakan. Menurut Hanifah, hal ini dikarenakan ada jaringan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan pihak lain. Ada peran strategis seorang anggota yang dinilai sangat-sangat krusial dan sangat membahayakan. Kenapa sampai terjadi sedemikian rupa? Karena di situ berarti ada jaringan. Karena seorang oknum itu pasti memiliki jaringan, memiliki kedisiplinan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan dan mengintimidasi orang lain. Nah, itu yang pertama, peran fungsional. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan, Kompas TV.